Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Safa Salsabila Jacinda dan rekan-rekan saya Rizky Aida Fitri dan Muhammad Rafiri Alifianur. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai The Chemistry of Casing and Screen of Smartphone atau kimia pada casing dan layar dari HP pintar. Pertama adalah casing smartphone. Casing adalah sebuah alat yang berfungsi untuk melindungi smartphone. Elemen-elemen yang terdapat pada casing ponsel tergantung pada bahan casing tersebut. Pada casing ponsel, ini mengandung senyawa menghambat api. Senyawa yang biasa digunakan adalah senyawa organik yang mengandung brom. Di slide ketiga ada screen smartphone. Screen atau layar smartphone terbuat dari kaca aluminium silikat, campuran aluminium oksida dan silikon dioksida, yang kemudian ditempatkan dalam bak air panas dengan garam cair. Screen smartphone berfungsi sebagai pelindung bagi smartphone. Fungsi dari casing dan screen smartphone adalah mengurangi lecet smartphone dari goresan, membuat genggaman smartphone menjadi lebih aman dan nyaman, melindungi smartphone dari percikan api. Screen smartphone. Yang pertama yaitu casing. Casing dari logam dapat dibuat dari panduan magnesium. Casing dari plastik berbahan dasar karbon mengandung senyawa organik brom. Lalu ada screen atau layar. Senyawa kimia yang paling banyak digunakan adalah kaca aluminium silika yang merupakan campuran dari aluminium oksida dan silikon dioksida. Lapisan oksida timah indium tipis, transparan, dan konduktif diendapkan pada kaca agar dapat berfungsi sebagai layar sentuh. Kasih unsur-unsur pada casing dan screen smartphone. Yang pertama yaitu screen. Ada aluminium, termasuk logam, silika, termasuk semi logam atau metaloid, timah, termasuk logam transisi, oksigen, termasuk non-logam, kalium adalah logam alkali, yttrium termasuk logam transisi, lantanum termasuk lantanida, terbium termasuk lantanida, praseodymium termasuk lantanida, europium, dysprosium, gadolinium termasuk lantanida juga. Lalu ada casing. Unsur-unsurnya itu ada karbon termasuk unsur non-logam, magnesium termasuk logam alkali tanah, bromium termasuk halogen, dan nikel termasuk logam transisi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang ikatan yang terdapat pada screen smartphone. Tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa kandungan pada screen smartphone itu yaitu terbuat dari kaca aluminium silika, di mana kaca aluminium silika ini merupakan suatu senyawa yang berasal dari reaksi aluminium oksida Al2O3 dengan silikon dioksida atau SiO2. Di sini terdapat reaksi ikatan aluminium oksida. Bisa dilihat gambarnya di situ bahwa ikatan yang terbentuk merupakan ikatan ion. Kenapa ikatan ion yang terbentuk? Karena Al atau aluminium merupakan unsur logam, sedangkan unsur O merupakan unsur non-logam. Dari rumus struktur Lewis, di situ dapat dilihat bahwa PEI-nya memiliki 4 PEI dan PEB
tidak terdapat PMB di situ. Dan geometrinya yang terbentuk adalah tetrahedron atau tetahedral. Yang kedua, terdapat silikon dioksida atau SiO2. Di situ dapat dilihat struktur Lewis dari silikon dioksida, dan ikatan yang terbentuk merupakan ikatan kovalen rangkap 2 karena pada struktur Lewis SiO2 saling berikatan rangkap. Kenapa dikatakan ikatan kovalen? Karena yang bereaksi merupakan unsur Si, di mana unsur Si merupakan metaloid atau sifat antara logam dengan non-logam, jadi semi logam. Dan sifat suatu unsur ketika semi logam, maka dia akan tergolong pada unsur yang lebih cenderung atau condong kepada unsur yang non-logam, dan bereaksi dengan unsur O, di mana unsur O merupakan unsur non-logam. Dan unsur non-logam dengan non-logam atau unsur metaloid dengan non-logam, ketika berikatan mereka akan berikatan secara kovalen. Dan pada struktur Lewis SiO2 dapat dilihat bahwa SiO2 berikatan secara rangkap 2. Di situ dapat dilihat bahwa PEI-nya terdapat 4 dan 2 domain. Jadi PEI-nya 2 dan PEB-nya tidak terdapat di situ. Dan geometrinya yang terbentuk adalah linear. Casing dan screen pada smartphone dapat bekerja berdasarkan fungsinya masing-masing karena adanya interaksi yang telah disesuaikan dengan penggunaannya, baik itu interaksi kimia dari unsur-unsur pembentuknya ataupun struktur susunan dari bahan-bahan penyusun casing dan screen tersebut. Jadi sudah disesuaikan antara fungsinya apa dan struktur penyusunnya itu sudah disesuaikan dengan fungsinya. Oleh karena itu pastilah ketika digunakan akan sesuai dengan apa fungsi dari casing dan screen tersebut. Interaksi yang dapat membuat senyawa di dalamnya dapat bekerja adalah interaksi ion dipol, yaitu yang terjadi pada molekul polar. Dapat dilihat bahwa tadi pada slide sebelumnya bahwa ikatan yang terjadi pada Al2O3 atau aluminium oksida merupakan ikatan ion, dan ikatan yang terdapat pada silikon dioksida atau SiO2 merupakan ikatan kovalen. Nah, oleh karena itu interaksi yang terjadi adalah interaksi ion dipol, di mana molekul ion polar bereaksi dengan molekul polar lainnya. Selanjutnya, gaya antar molekul yang terlibat adalah gaya tarik dipol-dipol, karena antara molekul aluminium oksida dan molekul silikon dioksida merupakan molekul polar. Nah, gaya tarik dipol-dipol juga terjadi pada molekul polar. Nah, suatu molekul dapat dikatakan polar juga dapat dilihat dari PEI, suatu ikatan struktur Lewis itu. Ketika PEI bernilai genap, maka molekul itu dapat dikatakan dengan molekul polar. Tetapi ketika PEI itu bernilai ganjil, maka molekul tersebut bersifat nonpolar. Selanjutnya, karakter unsur penyusun pada screen smartphone itu cenderung kebanyakan pada unsur lantanida dan unsur yang bersifat logam. Sudah dijelaskan ya pada slide sebelumnya. Dan karakter unsur penyusun pada casing smartphone cenderung pada unsur yang bersifat logam. Jadi kebanyakan penyusunnya merupakan unsur yang bersifat logam. Sisi negatif penggunaan casing dan screen pada smartphone di bidang lingkungan, yaitu ditemukan pencemaran dengan casing HP sebagai bahan yang tidak mudah terurai dengan cepat karena bahan casing
smartphone yang berasal dari logam ataupun plastik, sama halnya dengan screen smartphone yang bahan-bahannya mengandung unsur kimia yang cukup banyak. Hal ini akan berdampak bagi lingkungan. Oleh karena itu, biasanya untuk pembuangan screen smartphone tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Kita dapat meminimalisir limbah dari casing smartphone dengan tidak bergonta-ganti casing dan hanya memakai casing bawaan dari HP. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak penjelasan dari kami dalam memaparkan materi terjadi kesalahan. Kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.